selawat kepada Nabi, cinta kepada Nabi, tapi kita tidak pernah niru akhlak Nabi. Iya. Dan ternyata hari ini survei saya Al-Quran dibuka setahun sekali. Oke. Ya, seperti itu. Makanya kita kembali kan di surah Al-Maun itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Iya. Iya kan? Itu apa namanya? Alladzina hum Allazi, coba kita buka di surah 107 ayat 1 sampai 7. Al-aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Lanjut. Ya kan? Terus fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghadit anak yatim. Oke, lanjut. Yang ketiga, wala yakhuddu ala ta'amul miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang sekarang miskin. Anak-anak kita dorong mereka. Jadi yatim yang kata Ustadz tadi bukan yatimnya fisik saja. Ya. Jadi buat yatim kepahaman juga. Memuliakan itu kan akhlak. Perilakunya kan, ya, ilmu dan akhlak. Nah, dia berubah akhlaknya. Dulu dia cuma pemakan. Cuma pengkonsumsi. Nah, sekarang dia pemberi, Ustadz. Bukti dia pemberi gimana? Dia sisain uang jajan yang dia sisakan untuk berbagi. Dulu gini Ustaz, soal pendidikan memberi itu ya. Iya. Dulu orang tua dulu setiap Jumat itu kan biasanya diberi 1.000. Iya. Untuk di masjid. Jadi nyimpak di masjid. Oke. Jadi dulu saya masih kecil dulu kayak gitu. Jadi disediakan duit 1.000 untuk masjid gitu kan. Nah, sekarang saya tanya, apakah itu berjalan masih? Kalau sekarang kan generasi itu generasinya. Itu yang kita galain lagi, kita buat ini kekinian, jadi biar berjalan. Kenapa? Biar mereka tidak menjadi orang-orang yang mendustakan agama, Ustaz. Artinya kalau kita bertanya ukurannya akhlaknya gimana? Dia berubah nih. Dulu dia pelit, tidak mau berbagi, dia cuma pengkonsumsi, kayak hewani jadinya. Sekarang dia jadi manusiawi gitu loh. Kenapa? Karena dia memotong egonya, memotong hartanya demi untuk membagikan kepada orang lain. Karena di dalam dirinya ada sifat kasih sayang. Nah, itu salah satu metode kenapa mereka mau, dia paham, kita terangin. Nah, di dalam harta kita punya siapa, nak? Ada punya hak orang lain. Kamu tahunya dari mana, nak? Dari Al-Quran. Surah keberapa, nak? Surah ke Az-Zariyat 51 ayat 19. Baca, di dalam harta mereka ada hak fakir, orang yang meminta dan tidak mendapat bagian. Yang jelas-jelas tidak mendapat bagian itu ada 3 di posyandu. Anak balita, bumil, lansia, Ustaz. Itu jelas. Sehingga mereka mindsetnya nanti kalau itu adalah arahannya ke sana, maka dia memasyarakat di masyarakat. Jadi jadilah dia adalah sosok figur yang akhlaki, yang mulia, yang takwa tadi, Ustaz. Jadi meniti anak yang sudah menunjuk terakhir. Nanti perkataannya juga disopan, Ustaz. Kenapa? Tadi karena jiwanya udah terisi ayat-ayat. Ini kan secara teori yang disampaikan Ustaz. Tidak, Ustaz. Itu artinya wujud sudah nyata. Jadi tinggal kita mau ini jadikan jadi gini, kebiasaan, Ustaz. Kesurveian ya. Survei, ya kan? Iya. Saya ngisi pengajian ibu-ibu. Ya kan? Ketika terapan kepada ibu-ibu, ya kan? Ibu-ibu inilah yang menerapkan kepada anak-anaknya. Ya kan? Karena pendidikan yang terbaik itu adalah orang tua. Iya. Ya, orang tua. Dimulai dari rumah. Ya kan? Artinya guru atau ustazah itu paling 20% Ustaz. Sisanya 80% itu orang tua. Iya. Artinya kenapa kita nggak langkah merubah peradaban itu dari orang tuanya? Iya. Nah, dari ibunya, ya kan, seperti itu. Kalau ibunya kencing berlari, anak ikut berlari. Kalau ibunya rajin bersedekah, dilihat oleh anaknya, itu kan sedekah. Kalau bapaknya rajin bersedekah, anaknya ikut sedekah, ya kan. Tapi kalau orang untuk bapaknya pelit, maka anaknya pelit. Nah, jadi benar itu, Ustaz. Jadi kita harus artinya gini, sebuah metode, ya kan. Metode ya kan, mau dia pelatihan, ya kan, mau dia
posyandu dan lain-lain seperti itu. Ya kan? Yang perlu ditanamkan kan memberi, ya, itu bagian dari sifat, bagian dari, karena sifat manusia itu pada dasarnya 70 surat 70:19 itu kan Kikir. manusia itu bersifat keluh kesah dan kikir. Ketika dapat musibah dia berkeluh kesah, ketika dia mendapat nikmat dia kikir, tidak bersyukur, ingkar gitu. Bagaimana mau tersambung dengan Tuhan? Nah, ini keseluruhan, ya kan? Nah, 4 ayat 9 tadi zuriyatahum, anak. Di situ nggak ada anak tapi generasi. Ya kan? Kita nih Ustaz, generasi yang ke-40. Oke. 40 tahun baru paham. Ya, oke. Walaupun kita di dunia pondok pesantren. Iya, oke. Di pondok pesantren, kuliah di agama, Oke. pendidikan TPA, antum juga pendidikan TPA, saya juga pendidikan TPA. Tapi kenapa 10 tahun ini kita baru sadar? Kita baru sadar gitu ya, seperti itu. Nah artinya karena kepedulian kita sadar ini peduli bagaimana mengajarkan memotong generasi gitu, seperti itu. Nah salah satu program juga saya memotong generasi melalui ibu materi tadi Ibu Amel dan yang lain. Yang kedua guru TPA, ya kan. Nah itu cara kita untuk melakukan peduli generasi lemah, ya kan. Satu caranya seperti itu. Jadi saya punya usul tadi kan dilengkapi seperti itu agar benar-benar artinya Ustadz setuju nggak saya bilang orang tua itu berperan penting daripada guru. Wajib. Ya kan? Berarti saya punya usul, ya kan? Bagaimana di setiap guru TPA itu, karena guru TPA guru ngaji anak santri, setiap bulan sekali dikumpulkan guru orang tuanya, diberi pemahaman oleh ustazahnya sendiri bagaimana mendidik anak, buatkan kurikulumnya bagaimana mendidik anak dari sejak kecil. Kenapa Ustaz? Setelah dia tamat SD yang bertanggung jawab ke SMP, dari SMP ke SMA, oh kami budaknya rusak, SMA dari SMP-nya guru tidak benar, ya SMP nyalakan ke SD, SD nyalakan ke PAUD atau ke TK. Benar kata Ustadz, akar makarnya dari balita, dari anak-anak. Bahkan Maryam itu ibunya Maryam di surat 335 itu dari rahim, mulai diperhatiin. Makanya Ibu Amel tadi dari rahim. Nah, kira-kira Ibu rahim tadi dari bumil tadi cuma sebatas jasa dia, apa rohaninya dipencuri juga? Harus dua-duanya. Nah, berarti kan perannya seustadz tadi berarti benar-benar harus lengkap, seperti itu. Kalau setengah-setengah berarti belum ikhlas, seperti itu. Artinya inilah kepedulian kita seperti itu. Kalau saya kan nggak ke sana, karena saya mencari cetak kaderisasi aja, kaderisasi orang tua, majelis-majelis pengajian ibu-ibu yang saya sampaikan. Setiap saya ngisi di suatu maulud Nabi, saya pesan kepada ibu-ibu majelis pengajian dimanapun Bapak 4 ayat 9 tadi. Kalau kamu takut dengan Allah, jangan meninggalkan generasi lemah. Bantu ustazah, TPA, guru ngaji dan lain pedulian kita. Itu istilahnya. Nah itu yang pesan-pesan saya di majelis-majelis seperti itu. Udah berjalan itu, insya Allah. Jadi kalau kita lihat tadi dua-duanya berjalan, Ustaz. Jadi kita cetak itu ada namanya koordinator di kecamatan, koordinator di kelurahan, bahkan koordinator ada di RT, Ustaz. Jadi setiap mereka mengadakan posyandu itu memberikan suatu ilmu pengetahuan kepada ibu-ibunya. Kata Ustaz tadi, secara konteksnya ya sudah ada, tapi kalau teksnya untuk pelatihan ayat bil ayatnya memang belum, karena tadi keterbatasan waktu. Tapi kalau konteksnya sudah kita sentuh karena itu. Jadi pendekatannya Pak lewat kader posyandu yang kita ajarkan. Di sini gini Cak, ayat ini kan 49. Wa yaksanal ladzina la takuna taroku itu meninggalkan. Min khalfihim, artinya di samping generasi, kalau di belakangmu khalfihim zuriyatahum, generasi ya. Artinya bukan harus biologis. Diapan itu yang butuh, orang yang butuh. Doib itu kan doiban. Diapan bantuan. Lemah. Yatim saya bilang. Ya kan bahasanya kalau yatim khaufun alaihim, ketakutan.
fal yattaqullaha wa yaqulu qawlan syadidan. Artinya paha itu kan kata perintah, bertakwalah kepada Allah, wa yaqulu qawlan, maka ajarkan takwa kepada zuriyatahum dan qawlan karim. Sadid, kata-kata yang benar gitu, seperti itu. Gini, Ustaz. Kalau kita mau jujur ayat ini ayat ini menunjukkan jasa dia apa? Jiwa. Ya, ini jiwa, Ustaz. Ya. Kan karena jiwa itu adalah ukurannya perilaku, Ustaz. Nah, berarti karena takwa itu berarti kan ayat ini ya kan? Ayat ini kita punya kewajiban kepada kita takut dengan Allah karena tidak semua kalau ukuran mampu jasa dia tadi kan orang yang mampu. Ada orang-orang yang nggak mampu, hanya punya waktu, ruang, ngisi, nyampaikan gitu. Kayak ustazah tadi kan dia zuriyatun, tapi belum lengkap saja gitu kan. Ini kalau kita jujur ayat ini, zuriyatan ini lebih ke jasa dia apa Fal yattaqullaha itu artinya ke jiwa. Kenapa? Karena itu barangnya adalah yang harus kita takut. Bukti kita takut dengan Allah itu satu, mohon ampun kita, bersedekah, menahan amarah, memaafkan orang, selalu berbuat baik. Itu takwa kan? Nah, ini adalah kategorinya di hati, pikiran. Berarti di dalam jiwa berarti. Nah, kebanyakan orang, kata Ustadz tadi, karena wasiat juga kan cuma wasiat takwa kan? Iya, seperti itu. Kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati dalam keadaan tidak. Muslim itu artinya setelah mereka jiwanya bagus, baru kamu lurus, selamat kamu. Nah, gitu loh. Nah, berarti tatah awal itu, makanya Nabi dulu mengajarkan keimanan dulu. Dalam jiwanya dulu. Setelah jiwanya bersih, maka jasadnya akan ikut. Nah, sekarang banyak kajian yang mana? Ke fisik dulu. Pintar semua, tapi jiwanya kosong. Iblis membisikkan ya di hati. Korup. Tapi kalau jiwanya bagus, jasadnya nggak bergeming. Wah, ini nggak bisa. Itu memakan hak orang lain. Jadi walaupun kita kasih KPK apapun, kalau jiwanya tetap kotor aja. Gitu. Berarti kan di sini Zurian. Kalau programnya pemerintah kan lebih banyak ke materi, ya kan? Ke fisik. Ibu Amel kan sudah ada bantuan pemerintah, terus posyandu dan lain-lain ada bantuan dari beberapa pemerintah gitu kan, yang diolahkan ke masyarakat dan lain-lain. Nah, yang kita lemah ini kan bagaimana generasi kita berkejaran loh, Ustaz, berkejaran virus sabu, virus narkoba dengan virus Quran di situ. Nah, ini seperti itu. Ya, kalau virus narkoba sekarang ini sudah masuk di desa-desa, virus Quran, metodenya Ustadz ini, ya kan, belum sampai loh. Jadi artinya gini, belum kita bicara yang lain loh, Ustadz. Bagaimana perawatan alam semesta dan yang lain seperti itu, ya kan. Artinya ini butuh modal yang besar. Jadi hari ini di media-media saya lihat di Facebook di mana-mana, para ustadz itu mengumpulkan Quran untuk bangun fisik semua, bikin Qurannya, membagikan Quran itu fisik masih, atau membangun musola itu masih fisik, bangun masjid itu. Tapi tidak ada orang membangun masjid pada diri manusia, membangun santri di manusianya, membangun Quran di manusianya. Apa yang Ustadz kerjakan hari ini untuk generasi lemah melalui ustazah tadi kan luar biasa sama itu. Nah, harusnya kan pemerintah support itu. Amin. Ya kan? Disupport ustazahnya TPA, ya kan. Hari ini kan ustazah PH itu yang berorganisasi, atau guru-guru ngaji di kampung-kampung yang tidak berguru ngaji. Ini yang kurang perhatian dari pemerintah daerah gitu loh. Nah, artinya oke lah, posyandu setiap RT RW itu sudah ada yang membantu dari support pemerintah dan lain. Nah, guru ngaji ini loh, Ustaz, yang belum ada organisasinya. Kayak guru ngaji di dusun-dusun itu kan pakai guru ngaji, mereka hidup di situ, mereka bersawah. Nah, inilah yang butuhnya kita support dari untuk menteriakkan ke pemerintah agar kepedulian guru ngaji tadi, dan juga bagaimana metodenya Ustaz tadi, metode bagaimana
generasi ke depan ini bukan Quran sebagai hafiz Quran saja atau berirama Quran, tapi berakhlak Quran, pemikir Quran. Nah, yang disampaikan oleh Ustadz Mitudi tadi, ini butuh sebenarnya, dan ini harus disupport dari pemerintah, dan disupport oleh Menteri Agama ke generasi. Kalau kita mau motong generasi yang akan datang, yang tidak korupsi lagi, harus disupport oleh KPK dan lain-lain seperti itu. Ya kan, seperti itu. Makanya benar Ustadz. Jadi kenapa kita bergerilya, moving, berjalan, ini adalah salah satunya kita mendorong pemerintah agar peduli ke generasi yang akan datang atau setelah kita, yaitu konsen kita ke bupati, ke wali kota, ke gubernur, bahkan kita pengen juga kalau bisa ketemu presiden sekalian. Kenapa? Kalau Ustadz bilang tadi, ini tidak didorong atau tidak dibantu oleh pemerintah, maka berjalannya lambat Ustadz. Makanya kami butuh juga nih media Ustadz ini luar biasa. Mudah-mudahan banyak orang yang mendengar, melihat, dan bisa melaksanakan ini bersinergi dengan kita Ustadz. Nah, sehingga ini nanti jadi suatu wacana, bukan lagi wacana, jadi suatu kegiatan bersama, ya, kegiatan yang peduli anak generasi muda, biar mereka terbebaskan dari jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang tidak takwa. Sehingga kalau jiwa-jiwa yang mulia ini nanti akan terlihat bahwa mereka akan terhindar dari perilaku-perilaku yang buruk. Kata Ustadz tadi, ini kejar-kejaran loh kita ini. Sabu-sabu. Nah, narkoba. Kenapa orang menghancurkan generasi dengan sabu-sabu? Karena apa? Yang dia sentuh adalah akalnya. Nah, makanya saya bilang, kalau buntu akal, sudah selesai hidup ini. Tapi kalau buntu duit, insya Allah bisa kita makan. Jadi Ustadz Beni dari 4 ayat 9 tadi, kejiwaan. Ustadz Beni di Sumsel, sahabat Prasbebur, ini Ustadz Beni sudah dengan timnya sudah melakukan pergerakan di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Dan Jakarta udah jalan. Di Jakarta sudah jalan. Ya kan? Bahkan saya dengar juga program ini udah tahun bahula sudah ada sistem ini. Cuman ini mungkin metodenya diperbarui lagi, sistemnya diperbarui lagi. Limited di zaman milenial mungkin kata di dalam kekinian Ustadz Beni. Ini kalau di Palembang sudah berapa ustazah yang diadakan pelatihan? Kalau di pelatihan saya pegang itu sekitar 2.000 lebih Ustadz. Yang hari ini setahun ini? Ya, kalau setahun ini sekitar 1.000-an lah ya. 1.000-an. Itu pelatihannya di tempat itu apa di tempat yang kalau kita ada di kantor Ustaz. Jadi sekarang biar mereka tidak ada alasan jauh ya, maka kita buat per kecamatan Ustaz. Jadi pelatihannya per kecamatan apa ke kantor? Sekarang per kecamatan kita ambil. Jadi tiap kecamatan ustazah itu ada pelatihan. TPA-nya di situ kita ambil yang terdekat. Misalnya kalau kita nih Pelaju kan, jadi daerah Pelaju cari yang terdekat di tengah, cari yang terdekat di tengah di Pelaju itu. Jadi sahabat-sahabat Facebook khususnya Sumatera Selatan Palembang, nanti kalau mau ngadakan pelatihan kepedulian kita dengan Al-Quran, kepedulian generasi delema, silakan hubungi Ustadz Beni nanti, Beni, atau hubungi MQTP, komen di MQTP, bisa kita ngadakan pelatihan guru-guru ngaji TPA dimanapun, guru-guru ngaji TPA dimanapun, ya kan, asalkan disiapkan ruangannya, orang 15, 20 ustadz guru-guru ngaji diadakan pelatihan bagaimana generasi ke depan, bukan sekedar hafiz Quran, bukan sekedar irama baca Quran, tapi bagaimana pola fikir, tingkah lakunya Qurani, insinyur yang Qurani, seorang profesor yang Qurani, seorang dokter yang Qurani. Ini penting sekali, ya kan? Bagaimana Quran ini sebenarnya sebagai pedoman. Gitu Ustadz Beni yang luar biasa. Artinya forumnya apa Ustadz Beni? Kalau kita disingkat itu FKPI, Forum Kader Posyandu Indonesia. Oh, berarti
forumnya Kader Posyandu. Di dalam Kader Posyandu itu ada program yaitu peduli manusia. Peduli manusia itu ada dua, yaitu kepada ustazah TPQ. Terus ada namanya Kader Posyandu. Terus itu peduli manusia. Terus peduli agamanya tadi TPQ. Kalau peduli lingkungan, terus yang terakhir peduli sistem. Sistem. Kalau sistem berarti udah perjalanan untuk dilakukan. Sudah. Alhamdulillah kita di mana-mana kita sudah pakai aplikasi. Nah, mudah-mudahan nanti sistem udah canggih. Sudah canggih Ustaz nanti. Jadi misalnya dia mau bantu TPQ, udah kita mau bikinkan rekening di TPQ itu sendiri. Berarti sahabat-sahabat Facebook dimanapun, forum FKP itu ada dua naungan programnya, peduli manusia, peduli agama, peduli lingkungan dan peduli sistem. Ya seperti itu. Nah, bagi sahabat-sahabat yang peduli agama itu menolong agama Allah. Pertama, menolong agama Allah itu generasi-generasi yang lemah sebagai objek, ustadz-ustazahnya dan lain-lainnya yang bukan sekedar hafal Quran, bukan sekedar baca Quran berirama, tapi bagaimana Quran itu menyentuh di setiap pikiran. Al-Quran itu menyentuh dalam setiap pikiran. Al-Quran itu menyentuh dalam hati. Quran itu dalam tingkah laku perbuatan. Inilah generasi bangsa ini, negeri ini yang menjadi bangsa yang Qurani. Sebagaimana doa Rasul 14 abad yang lalu, wa qala Rasul ya Rabbi innal qaumi takhuzuna hadzal Qur'ana majura. Rasul berkata, ya Tuhanku, aku minta umatku tidak mengacukan Al-Quran. Bahkan Rasulullah pernah berkata, saya akan melindungi seorang umat, generasi ke depan, generasi yang di akhir zaman. Mereka tidak mengenal diriku, mereka selalu berselawat kepadaku, selalu memujiku, tapi tingkah laku dan akhlaknya seperti diriku, karena mereka mengenalku lewat Al-Quran. Begitu Ustaz Benny. Ya. Ya, semoga Ustaz Benny mungkin mau menyampaikan penutup dari ini, kesimpulan. Baik, terima kasih. Bagaimana metode kita untuk memberikan kesadaran ke generasi muda atau khususnya anak-anak, yaitu memberikan kesadaran mereka dengan Al-Quran, sehingga akal, pikiran, dan menjadi gaya hidup mereka. Nah, bagaimana metodenya Ustadz? Tadi kita jalankan ada pelatihan dan pembinaan. Terus ajarannya adalah ada modul yang kita berikan. Kalau ini dilakukan, insya Allah akan terwujud namanya akhlakul karimah Ustadz. Atau apa akhlaknya Nabi, yaitu Al-Quran. Jadi akhlakul karim artinya kalau kita lakukan seperti ini dari generasi-generasi, inilah namanya amal jariah kita Ustaz. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang harus kita tanamkan Ustaz. Ya sahabat-sahabatku dimanapun kita berada, dari Sabang sampai Merauke, generasi-generasi terus, bupati, gubernur, wali kota, dimanapun di seluruh Indonesia, tim Ustadz Benny untuk peduli kalau bupati, gubernur, presiden, menteri pendidikan, dan camat dan lain peduli dengan Allah, takut dengan Allah. Mari kita urus generasi kita. Jangan sampai generasi bangsa ini, negeri ini menjadi lemah akibat kita tidak peduli. Salah satunya generasi kita harus peduli, generasi yang Qurani, generasi yang Injil, generasi yang Taurat, generasi yang Buddhis. Artinya berakhlak sifat-sifat Tuhan, khususnya umat Islam, generasi yang Qurani, pola fikir yang Qurani, bersifat Qurani, insinyur yang Qurani, gubernur yang Qurani, berbakti kepada orang tua yang luar biasa. Ustadz Benny dengan tim ada sebuah metode bisa diundang di setiap di pelosok negeri ini tanpa diupah dan dibayar, bahkan malah menyentuhin. Dan kita siapkan saja siapa ustadz ngajinya, guru-guru ngajinya untuk diadakan pelatihan 15 orang, 20 orang, minimal 25 orang dalam satu ruangan. Diajarkan bagaimana masukkan sifat akhlak Al-Quran. Bagi sahabat-sahabat seluruh Indonesia yang mau mengadakan pelatihan, silakan hubungi MUTV. Kita bekerja sama dengan sahabat Quran
FKPI, ya, silakan telepon, di komen di MQTV, kita siap melayani itu dan kita sambungkan dengan timnya FKPI. Salah satunya kalau saya nyebutnya kepala sekolah bagian tim Qurani. Terima kasih sahabat-sahabat kalian, bagi dimanapun kita berada. Saya sekali lagi, kami mengadakan MQTV ngaji bareng malam hari ini. Tidak minta apapun, tidak minta upah, ya. Dan yang kedua, kami tidak perlu dipercaya, karena ketika percaya berarti sudah bid'ah. Karena tidak perlu percaya, kembalilah kepada hito Al-Quran, sebagaimana Salbani sampaikan surat 5 ayat Maidah ayat 16. Dengan kitab itulah Allah memberikan keselamatan dan keriduannya. Dengan kitab itulah Allah memberikan dari gelap menuju cahaya terang. Ya, dengan kitab itulah Allah memberikan keselamatan dari jalan yang lurus. Semoga dengan apa yang disampaikan, sekali lagi tidak perlu percaya kita, dan kami menyampaikan dakwah ini tidak minta upah. Apapun permintaan upah, minta apapun atas nama MQ tidak ada. Semua fee kita gratiskan untuk acara MQTV. Sekali lagi terima kasih. Saya Ari Taufik Waldaya, Warredo Walinaya. Assalamualaikum.